Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungannya, diberi kesehatan, dan selalu dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia pada saat ini. Dan tidak lupa, semoga kita semua selalu diberi rezeki yang cukup. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kejadian yang pernah terjadi di lingkungan tempat saya tinggal. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas. Saya tinggal di sebuah desa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada waktu saya masih kecil, di desa saya atau di lingkungan tinggal saya itu ada seorang nenek-nenek yang mempunyai profesi sebagai dukun pijat. Mungkin untuk teman-teman yang tinggal di desa mungkin masih menjumpai sampai sekarang nenek-nenek atau kakek-kakek yang berprofesi sebagai dukun pijat. Pada waktu itu dukun pijat ini, atau kita panggil saja namanya Mbah Sri. Nah, Mbah Sri ini adalah seorang dukun pijat yang terkenal di tempat saya, bahkan mungkin di desa saya dan di desa sekitar saya, karena keahliannya dalam memijat orang-orang yang mungkin demam atau nggak enak badan, kecapean, menujunya ke dukun pijat itu tadi. Karena pada waktu itu orang-orang lebih percaya pengobatan ke dukun pijat daripada ke dokter. Mungkin biaya dokter yang lebih mahal atau gimana, saya kurang tahu. Nah, sosok Mbah Sri ini adalah sosok orang yang sangat baik, karena dia sangat ramah, dia suka menolong sesama, dia juga suka berbagi kepada tetangga, berbagi makanan atau berbagi apalah. Bahkan dalam pekerjaannya pun, dalam memberikan jasa pijatnya, dia tidak pernah memungut biaya atau menentukan tarif. Hanya seikhlasnya saja, seikhlasnya pasien untuk memberi kepada beliau. Bahkan kalau pasiennya orang yang yang tidak mampu, beliau pun tidak mau diberi apa-apa. Nah, sampai kira-kira tahun 2012, Mbah Sri ini mengalami sakit keras yang cukup lama, sampai berbulan-bulan, dan akhirnya Mbah Sri itu meninggal. Nah, setelah meninggal, malamnya kita adakan doa bersama, atau yang biasa di desa saya disebut tahlilan, selama 7 hari. Dan alhamdulillah selama 7 hari tahlilan itu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Sampai hari ke-8 atau sehari setelah tahlilan terakhir. Nah, pada saat itu sekitar habis maghrib, saya pada waktu itu selesai mandi kan. Sesudah saya selesai mandi, saya keluar rumah. Di depan halaman rumah itu, saya melihat di rumah Mbah Sri kok ada orang yang bergerombol, ada banyak orang dan agak ribut. Nah, saya pun penasaran, karena rumah Mbah Sri dari rumah saya itu kan hanya berjarak kira-kira 4 rumah. Jadi kalau ada sesuatu di rumah Mbah Sri itu, dari halaman rumah saya bisa melihat. Nah, singkat cerita, saya langsung menuju ke rumah Mbah Sri, dan di sana saya bertanya pada tetangga saya, ini ada apa gitu. Nah, tetangga saya pun bilang kalau cucunya Mbah Sri kesurupan atau kerasukan. Nah, cucunya Mbah Sri ini mulai sekarang kita panggil saja si Nining. Nah, setelah itu saya
masuk ke rumah dan melihat itu Nining itu melotot dengan tubuh yang mengejang, dengan geraman-geraman yang gak jelas gitu. Iya emang benar ini kerasukan. Karena diantara kami tidak ada yang paham dengan urusan seperti itu, jadi kami hanya bisa memeganginya sambil membacakan doa-doa yang kami bisa sambil menunggu orang pintar, karena dari tetangga kami ada salah satu yang pergi untuk memanggil orang pintar. Oh iya, untuk sekedar informasi, Mbah Ning ini kan tinggal di satu rumah bersama anaknya, menantu, dan 2 orang cucunya. Dan cucu yang paling kecil tuh yang kerasukan tuh yang bernama Nining. Yang pada waktu itu si Nining ini masih duduk di bangku SMP kalau nggak salah. Nah, singkat cerita, akhirnya orang pintar itu pun tiba di rumah Mbah Sri. Dengan cepat orang pintar itu langsung masuk dan berhadapan dengan si Nining itu. Dan saya melihat orang pintar itu hanya memegang jempol kaki Nining sambil membaca doa atau apa saya kurang tahu. Dan akhirnya sesaat setelah itu Nining pun jatuh lemas dan pingsan sih, lebih ke arah pingsan kalau saya bilang. Nah, setelah pingsan itu kita jadi ngobrol di depan rumah sambil nunggu si Nining itu sadar dan berjaga-jagalah kalau ada apa-apa lagi. Nah, setelah sadar, orang-orang pun ini mulai penasaran kan, mereka menginterogasi si Nining apa yang sebenarnya terjadi. Dan si Nining pun menjawab pada waktu itu dia sedang nonton TV dan ketiduran. Setelah itu dia nggak ingat apa-apa lagi, tahu-tahu udah ada banyak orang di rumahnya. Setelah kejadian itu selesai, kami pun semua pulang ke rumah masing-masing. Dan malam harinya seperti biasa, saya kalau malam kan nongkrong di tetangga saya, sekedar ngopi, ngobrol sama rokokan gitu. Nah, pada malam harinya itu saya dan tetangga saya, kalau nggak salah kami itu berempat, sedang ngobrol di teras rumah tetangga saya yang berdekatan dengan rumah Mbah Sri itu tadi. Kami itu mendengar suara kotean itu di tengah malam, tepat tengah malam ada suara kotean yang berasal dari belakang rumah Mbah Sri. Belakang rumah Mbah Sri itu kan ada sedikit halaman yang itu ada pohon kelapa, pohon jambu, dan pohon apalagi kalau nggak salah itu ada pohon palem atau iya pohon palem. Pada saat mendengar suara kotekan itu, kami pun terheran, malam-malam siapa yang kotekan seperti ini. Dan itu pun berasal dari halaman belakang yang notabene itu gelap banget, gak ada lampu sama sekali di situ. Untuk sekedar informasi, kalau ada mungkin teman-teman ada yang nggak tahu apa itu kotekan. Kotekan itu semacam suara yang berasal dari bambu atau kayu yang dipukul dengan benda keras secara berirama. Seperti itulah, mungkin teman-teman bisa membayangkan sendiri ya kalau yang belum tahu apa itu kotekan. Nah, pada saat itu kami pun hanya tidak menghiraukan lah, walaupun saya sendiri agak sedikit gimana gitu, agak sedikit takut, tetapi karena banyak teman ya jadi saya ya sudahlah. Akhirnya setelah kami selesai ngobrol, kami pun pulang ke rumah. Dan keesokan harinya saya pun bercerita tentang suara kotean itu kepada tetangga-tetangga saya, dan ternyata hampir semua dari tetangga saya itu mendengar suara itu, dan mereka pun bilang kalau itu memang berasal dari belakang rumah Mbah Sri. Dan lalu keesokan harinya kejadian itu terulang lagi, kejadian dimana si Nining ini tadi
kesurupan lagi. Dan di jam yang sama sehabis maghrib itu tadi dia kesurupan lagi. Dan yang lebih aneh lagi, pada malam harinya sekitar tengah malam suara kotekan itu terdengar lagi. Dan itu bukan hanya saya yang mendengar, hampir semua tetangganya itu mendengar suara kotekan itu. Itu berlangsung kira-kira hampir 1 minggu. Si Nining kesurupan dan suara kotekan itu tadi. Dan yang lebih menghebohkan adalah cerita dari tetangga saya yang bernama Joko. Joko itu rumahnya berada di belakang rumah Mbah Sri. Jadi setelah rumah Mbah Sri itu kan ada halaman, sedikit halaman yang ada pohon kelapanya tadi. Di belakang, di sebelahnya halaman itu adalah rumah si Eko tadi. Nah, pada suatu malam waktu si Eko tidur, dia itu merasa ada yang meraba tangannya. Nah, si Eko tidur kan, si Eko tidur itu dengan posisi seperti ini. Istrinya yang paling mepet tembok, di tengah itu ada anaknya, dan yang di paling pinggir kasur itu adalah dia. Nah, si Eko itu tadi ada sesuatu yang menggerayangi tangannya pada waktu dia tidur. Nah, pada saat itu dia hanya menyingkirkannya dengan tangan karena pada waktu itu kan dia masih merasa sangat ngantuk. Jadi dia pikir itu hanya kucing atau apalah yang berhasil masuk ke dalam kamarnya. Jadi sambil dia merem, dia hanya menyingkirkan dengan tangannya. Sampai akhirnya dia itu terbangun karena merasa terganggu, dan saat terbangun dia spontan kan langsung melihat ke bawah kasurnya itu karena sesuatu itu kan berasal dari bawah kasur. Dia langsung melihat ke bawah kasur dan dia sangat terkejut pada waktu itu. Dia sangat berteriak histeris, bahkan seluruh rumahnya sampai terbangun karena teriakan dia. Karena pada waktu itu dia melihat sosok yang menurutnya sangat mengerikan. Dia melihat sosok Mbah Sri itu tadi tidur telentang di sebelah kasurnya, di lantai sebelah kasurnya, dengan tangan dilipat, mata yang melotot dan tersenyum. Sontak dia langsung menutup mata. Dia berteriak histeris karena dia berpikir seperti ini, itu Mbah Sri. Mbah Sri itu sudah meninggal dan saya ikut menguburkannya pada waktu itu. Nah, dia merasa sangat takut karena dia berpikir seperti itu. Itu Mbah Sri sudah meninggal, kenapa ada di kamar saya dan meraba saya? Nah, setelah kejadian itu, keesokan harinya berita itu menyebar ke sekitar tetangga sampai keluarga dari Mbah Sri itu tadi, terutama anaknya yang ibu dari si Nining yang sempat beberapa kali kerasukan itu, mendengar tentang berita ini sampai dia mengambil keputusan untuk memanggil orang pintar. Nah, setelah orang pintar itu didatangkan ke rumahnya, entah apa yang dilakukan orang pintar saya juga kurang tahu karena saya tidak menyaksikan sendiri. Nah, orang pintar itu hanya berkata seperti ini, semua kejadian ini adalah berasal dari parewangan Mbah Sri. Mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu parewangan itu adalah sesosok atau mungkin banyak makhluk gaib yang dipelihara oleh seseorang. Nah, setahu saya parewangan itu seperti itu, atau mungkin teman-teman bisa mengoreksi saya kalau saya salah dalam hal ini, karena yang saya tahu seperti itu. Nah, ternyata yang bikin suara kotekan yang merasuki si Nining dan yang mungkin juga yang memperlihatkan sosoknya kepada si Eko itu tadi, nah itu adalah
Parewangan dari Mbah Sri, yang dimana sosok ini itu selama Mbah Sri hidup, sosok Parewangan ini dipelihara oleh Mbah Sri, dan setelah Mbah Sri meninggal dia mencari tuan baru, dan tuan baru yang dituju sebenarnya itu adalah si Nining ini. Tapi karena si Nining masih kecil dan dia tidak paham, jadi nggak bisa. Tapi sewaktu orang pintar itu bertanya pada si Nining, ini gimana, apakah mau kamu pelihara? Si Nining pun menolak, dan semua keluarga dari Mbah Sri itu menolak. Nah, akhirnya dengan keputusan penolakan itu diputuskanlah untuk membuang Parewangan ini. Dan si orang pintar itu melakukan ritual yang saya sendiri juga tidak terlalu paham dengan itu, melakukan ritual untuk membuang Parewangan ini supaya tidak lagi tinggal di situ dan tidak mengganggu lagi di lingkungan situ. Nah, setelah dilakukannya ritual itu dan dibuangnya Parewangan dari Mbah Sri itu, semua kejadian-kejadian itu sudah tidak ada lagi. Si Nining tidak lagi kerasukan, tidak ada lagi kotean yang setiap malam terdengar oleh semua tetangga-tetangga si Mbah Sri ini tadi. Ya, mungkin saya rasa cukup sekian dari cerita dari saya. Semoga cerita dari saya ini bisa menghibur atau mungkin bisa diambil hikmahnya dari cerita yang telah saya ceritakan kali ini. Dan terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.